Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang telah kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para jamaah yang telah bergabung dalam majelis ini. Saya tak bisa menyebutkannya satu persatu yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang sempat terlihat tadi, yang hadir ada dari beberapa kelompok pengajian kami dari berbagai daerah atau wilayah, utamanya tentu saja ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Huda Matraman, ya, sebagai penyelenggara bekerja sama dengan Forum Kajian Islam Khuluqin Azim Jakarta. Harapan kita tentu saja semoga dengan kebersamaan kita di majelis virtual ini mendapatkan sakinah, ya, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan doa permohonan ampun dari para malaikat untuk kita semua. Dan insya Allah kita semua akan dibanggakan Allah atas semua makhluknya, sebagaimana yang Allah berikan kepada para majelis ilmu yang melaksanakan kegiatannya secara tatap muka. Para jamaah sekalian, berikut ini kita akan membahas, ya, bagian dari surat Al-Kahfi yang boleh dibilang eksklusif lah, ya, eksklusif karena dia hanya disebutkan pada surat Al-Kahfi ini, ya, tidak ada pada surat-surat yang lain. Ini sebuah kisah yang istimewa, yang syarat makna dan memberikan banyak pelajaran bagi kita, terutama dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dua kisah sebelumnya kita sudah ikuti, yaitu tentang Ashabul Kahfi dan tentang dua bersaudara, yang satu pemilik kebun yang kaya dan satunya tidak. Dan kita juga sudah mendapatkan hikmah dari kisah-kisah dan kejadian-kejadian itu. Nah, berikut ini kisah yang akan dikemukakan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 70 ini untuk sementara, karena kisah ini sebetulnya nanti sampai ayat 82 atau 83, ya. Maka kisah ini dikemukakan Al-Quran pada dasarnya adalah sebagai kritik lah, ya, kritik terhadap musyrikin Makkah, ya, di mana mereka pernah berkata kepada sesama mereka lah, ya, ketika mereka dimintai oleh para orang-orang Yahudi untuk mempertanyakan kepada Nabi Muhammad beberapa pertanyaan, di mana kalau Nabi bisa menjawab, maka dia baru benar-benar seorang Nabi, tapi kalau tidak, maka dia bukan Nabi. Jadi seolah-olah ini ingin menguji kenabian, ya, yaitu kebenaran Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Nah, itu pernah ditanyakan sehingga kemudian mereka mempertanyakan itu kepada Nabi. Kita tahu bahwa Nabi berjanji untuk menceritakannya walaupun terlambat, dan itu juga mengandung hikmah bahwa tidak boleh memastikan sesuatu yang belum terjadi, dan itu sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah malaikat yang tahu segala-galanya, tapi juga adalah seorang manusia biasa yang juga ada tidak taunya. Nah, apa hubungannya dengan kisah ini? Ya, kisah ini menunjukkan bahwa di mana Nabi Musa disuruh Allah untuk belajar kepada seseorang yang saleh. Nah, kita tahu Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang sangat dihormati dan diakui kenabiannya oleh orang-orang Yahudi.
ya, dan ternyata Nabi Musa sekalipun tidak mengetahui semua persoalan, sehingga seperti dalam kisah yang akan kita ikuti ini, beliau disuruh belajar kepada yang lain yang dianggap lebih banyak pengetahuannya dibanding beliau. Nah, jadi ini sekaligus merupakan kritik, ya, seperti yang dikatakan tadi, terhadap orang-orang musyrikin Makkah, dan menjelaskan kepada mereka bahwa justru disitulah kebenaran kenabian Rasulullah ketika beliau tidak mengetahui segala hal, dan ketika menyampaikan sesuatu berarti itu betul-betul berasal dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kisah ini kalau kita membacanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya, dari mulai ayat 60 nanti, ya, tidak dipaparkan awal mula kejadiannya. Jadi tidak seperti umumnya kita membaca sebuah cerita yang sangat runtut gitu, ya, dari awal gitu, bagaimana mukaddimahnya, awal kejadiannya dan sebagainya. Jadi tidak diceritakan awal mula kejadiannya dalam ayat ini. Karena kita lihat nanti tiba-tiba saja diceritakan bahwa Nabi Musa melakukan perjalanan dengan asistennya gitu, ya, dengan pembantunya. Tidak disebutkan kenapa, latar belakangnya, mengapa beliau melakukan perjalanan itu, kemudian apa tujuannya dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu karakter Al-Qur'an dalam menceritakan sebuah kisah. Boleh jadi karena tidak ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan dari latar belakang itu, tapi boleh juga dipahami bahwa ini sebuah ungkapan yang sangat ringkas tapi mempunyai makna yang sangat dalam, sehingga hal-hal yang tidak begitu utama tidak perlu disebutkan, sehingga dia langsung dalam ceritanya itu ke intinya gitu, ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang asal-usul dan awal mula kejadiannya itu, kita bisa lihat misalnya dalam sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab, ya, dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini sangat sering dikutip dalam tafsir-tafsir yang menceritakan awal dari pertemuan Nabi Musa, mengapa dia menemui Nabi Khidir itu, ya. Jadi diceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, katanya, sesungguhnya Nabi Musa pernah berkhutbah, ya, di depan Bani Israel. Lalu ketika dia berkhutbah menyampaikan segala hal berkenaan dengan agama, ya, dia ditanya oleh seseorang, siapakah yang paling dalam ilmunya, ya Musa, ya. Nah, ketika itu Nabi Musa menjawab, ya, saya. Ya, dia mengatakan bahwa dialah yang paling dalam ilmunya, yang paling tinggi ilmunya. Maka Allah mengecamnya, ya. Mengecam itu bukan berarti seperti umumnya Allah marah kepada hamba-hambanya, ya. Tapi artinya Allah tidak sukalah dengan pernyataan Nabi Musa yang menganggap bahwa dia paling banyak ilmunya. Nah, kenapa? Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Jadi dia merasa dia banyak ilmu dan dia tidak lupa, ya, dia lupa untuk menyadari bahwa ilmu itu sesungguhnya berasal dari Allah. Nah, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Aku mempunyai seorang hamba, katanya, ya. Aku mempunyai seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan. Dia lebih alim daripada engkau. Nah, Nabi Musa bertanya, bagaimana aku dapat bertemu dengannya? Allah berfirman, ambillah seekor ikan, lalu tempatkan ia di wadah yang terbuat dari daun kurma, lalu di tempat itu, lalu di tempat mana engkau kehilangan ikan itu, maka di sanalah orang yang engkau cari. Nah, itulah sebagai tambahan informasi yang kita dapatkan latar belakang kenapa Nabi Musa berangkat bertemu dengan orang yang salih tadi, ya. Jadi dalam Quran memang tidak dijelaskan, tapi di dalam di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari ini disebutkan bagaimana latar belakang mengapa Nabi Musa bertemu dan apa yang mendorong dia untuk
belajar kepada orang yang saleh tadi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ayat ini langsung menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa untuk bertemu dengan orang saleh dalam rangka menuntut ilmu. Ya, ayat 60 sampai 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti hingga sampai ke pertemuan dua laut dan aku akan berjalan bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikan mereka, lalu mengambil jalannya ke laut, menceburkan diri. Ya, jadi dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Nabi Musa kemudian melakukan perjalanan bersama pembantunya dan mereka mencari tempat yang dituju itu adalah pertemuan dua laut, ya, di mana disitulah nanti akan, kalau mereka sampai di situ dan ikan yang mereka bawa itu hilang, disitulah nanti mereka akan temukan orang yang mereka cari. Nah, dalam berbagai tafsir disebutkan ya bahwa pertemuan dua laut itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Laut Merah dan Laut Putih. Ya, tempat bertemunya itu adalah Danau Timsah atau Danau Al-Murrah yang kini masuk wilayah Mesir atau pada pertemuan Teluk Aqabah dan Suez ya di Laut Merah. Itu pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Said Qutb dalam tafsirnya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa itu di Palestina, ya, di daerah Buhairah Tabariyah atau yang disebut dengan Bahrul Jalil. Itu dikemukakan oleh Tahir Asyur, ya, Asyur seorang ulama tafsir juga yang yang memberikan pandangannya seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya ya para ahli Taurat, ya, para ahli Taurat sendiri dalam halnya dengan kisah Nabi Musa bertemu Khidir ini, ya, di kalangan ahli Taurat dari kalangan Yahudi mengatakan bahwa Musa yang dimaksud di sini bukanlah Nabi Musa, tapi seseorang dari keturunan Nabi Yusuf yang konon sudah menjadi nabi sebelum Musa. Nah, tapi pendapat ini ditolak, ya, ditolak karena kata Musa atau nama Nabi Musa itu disebutkan dalam Al-Quran hampir sebanyak 130 kali, ya, dan itu semua tertuju kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa yang kita kenal, yang hidup pada masa Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan itu, dan dia adalah Nabi Bani Israel. Jadi tidak ada keraguan lagi sesungguhnya bahwa Musa yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa yang kita kenal. Nah, pembantunya sendiri atau asistennya itu sendiri adalah namanya Yusha, ya, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah keturunan Nabi Yusuf juga, ya. Yusha itu sendiri adalah anak Nun, Nun itu anak Afraim namanya, ya. Afraim itulah anak Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ada punya dua anak, Afraim dan Misha. Dari Afraim ada Nun, dari Nun ada Yusha. Jadi itulah yang menjadi murid, ya, pembantu, asisten, khadim dan sebagainya. Jadi dia orang dekat dengan Nabi Musa dan bersama beliaulah mereka melakukan perjalanan, ya. Nabi Musa bersama Yusha inilah melakukan perjalanan.
Nah, Bapak Ibu para jamaah sekalian, ya kalau kita sampai di sini kita bisa melihat ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama bahwa bagaimana Nabi Musa mengatakan seperti dalam ayat yang pertama tadi dikatakan ya, aku tidak akan berhenti hingga sampai ke pertemuan dua laut dan aku akan berjalan bertahun-tahun untuk menemukan tempat itu. Maka di sini nampak bagaimana tekad Nabi Musa yang kuat untuk menuntut ilmu. Ya, jadi kita dapatkan sebuah sikap yang sangat baik dalam hal ini, yaitu bagaimana kita dalam menuntut ilmu harus memiliki tekad yang kuat. Harus ada semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Nabi Musa mengatakan, walaupun saya harus berjalan bertahun-tahun untuk menemukan itu menunjukkan dia betul-betul ingin belajar gitu ya. Dan inilah yang perlu kita renungkan kembali dalam sikap kita, terutama dalam mendalami agama. Nabi Musa disuruh Allah untuk belajar kepada seseorang dan dia melakukan perjalanan itu berarti menunjukkan sebuah proses gitu, bahwa menuntut ilmu itu pun berarti perlu proses, dan proses itu tidak cepat ya. Dan proses itu pasti lama lah. Tidak mungkin kita bisa secara instan mendapatkan ilmu pengetahuan, apalagi yang berkaitan dengan agama yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendalaminya. Jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana sebuah proses itu sendiri nanti juga akan menghadapi tantangan di tengah jalan, di mana ada kegagalan, hambatan-hambatan dan sebagainya. Ya, jadi kita akan lihat Nabi Musa bagaimana hambatannya ketika melakukan perjalanan itu menunjukkan bahwa dalam proses menuntut ilmu itu pasti ada hambatan-hambatan yang akan kita hadapi, dan itu semua haruslah kita sikapi dengan baik dan tetaplah berkuat dalam tekad kita untuk mendapatkan ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita lihat bagaimana di dalam hadis Nabi ya, latar belakang dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini, beliau merasa sudah cukup banyak ilmunya sehingga ketika itu dikatakan di hadapan umatnya, Allah kemudian menyuruhnya belajar lagi. Dan ini sebuah pelajaran bahwa dalam menuntut ilmu ini sikap yang harus kita jauhi, yaitu menjauhi sikap sombong ya. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah cukup banyak ilmu, merasa sudah cukup banyak mengetahui segala hal sehingga kita merasa kita lebih hebat. Nah, ini ada sebuah nasihat ya dari ulama ya, bahwa katanya al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Barang siapa yang masuk jengkal pertama, dia menjadi sombong. Berarti ketika orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu sudah merasa sombong, berarti sebetulnya dia baru tahap pertama itu. Ya, baru tahap yang awal gitu. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'a. Siapa yang masuk jengkal kedua, dia menjadi tawadhu. Jadi artinya orang kalau semakin dalam ilmunya, dia akan semakin tawadhu. Ya, seperti ilmu padi kata orang tua kita, semakin berisi semakin merunduk. Itu menunjukkan kedalaman ilmu seseorang gitu ya. Dan kalau dia masuk lebih dalam lagi, wa man dakhala fi syibri salis alima annahu ma ya'lam. Barang siapa yang masuk pada jengkal ketiga, dia baru menyadari bahwa dirinya tidak tahu, artinya masih sedikit ilmunya. Jadi ketika seseorang semakin lama belajar, ya semakin sadar dia bahwa banyak dia yang dia tidak tahu. Ya, jadi ketika seseorang mendalami sebuah pengetahuan atau ilmu, kalau dia betul-betul dalam hal itu, justru dia merasa dirinya banyak tidak tahu tentang itu. Maka benarlah seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini. Beliau pernah mengatakan wa kullu mazdattu ilman zadani ilman bijahli. Ya, katanya setiap bertambah ilmuku maka akan semakin banyak pula aku tahu bahwa aku banyak tidak tahu gitu ya. Jadi wa kullu mazdattu ilman zadani ilman bijahli, semakin banyak kejahilanku yang tidak aku ketahui. Jadi begitulah ciri-ciri orang berilmu yang sebenarnya. Kalau dia masih sombong, sesungguhnya dia baru pada tahap awal
dia belum sampai ke dalam, dan mungkin saja dia masih berada di kulit-kulitnya saja, belum sampai ke dalam inti, sehingga kita seharusnya bergeraklah terus dalam belajar, jangan merasa cukup banyak, sehingga kita sampai ke dalamnya dan merasakan diri kita ini belumlah ada apa-apanya, ya, sehingga betul-betul kita akan terus belajar sampai akhir hayat kita. Inilah yang bisa kita lihat dari ayat 60 sampai 61. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya ke ayat berikutnya ya. Kita kembali kepada sementara kita kembali dulu kepada ayat ke-60 dan 61 ini ya, bahwa sesampainya Nabi Musa ya di pertemuan dua laut itu ya, ikan yang dibawa oleh Nabi Musa dan asistennya pun meloncat ke laut ya, namun keduanya tidak menyadari hal itu ya. Dalam ayat berikut ini kita bisa lihat bahwa keduanya kembali ke tempat ikan tersebut ya, ikan di mana dia meloncat. Jadi kita bisa bayangkan mereka berjalan berdua, lalu tiba-tiba ikan itu rupanya sudah meloncat di pertemuan dua laut itu. Lalu mereka kemudian tidak sadar sampai kemudian mereka balik lagi ke tempat itu. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, ini kita bisa baca dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 62 sampai 64. Ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Maka tatkala mereka telah menjauh, ya, ini terjemahannya, ya, maka tatkala ketika mereka telah menjauh dari tempat yang dituju, ya, artinya mereka keterusan begitu. Nah, berkatalah Musa kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, ya, sesungguhnya kita telah merasa letih akibat perjalanan kita ini. Ya, dia menjawab, asistennya itu menjawab, tahukah engkau bahwa tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku kecuali setan untuk mengingatnya. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut. Sungguh ajaib, katanya. Ya, ajaib itu maksudnya kenapa bisa mencebur ke laut gitu. Kira-kira gitu, dia heran. Lalu Musa berkata, itulah yang kita cari. Artinya tempat di mana ikan itu tercebur, ya, itulah tempat yang kita cari. Itulah yang kita tuju. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi Nabi Musa dalam hal ini kembali ke tempat semula mengikuti rute perjalanannya tadi. Nah, lalu di situ ya, ketika mereka sampai ke tempat yang dituju tadi, maka dilanjutkan oleh ayat 65. Apa yang mereka temukan di sana? Fawajada abdam min ibadina, ya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, ya. Setelah Nabi Musa menempuh kembali perjalanan menuju tempat yang terlewat tadi, lalu mereka sampailah ke tempat itu, mereka bertemu dengan hamba di antara hamba-hamba kami. Nah, kalau disebut hamba, apalagi dihubungkan dengan kami dalam arti Allah, ya, itu menunjukkan kualitas hambanya itu bukan hamba biasa, ya. Ketika seseorang kalimat hamba disandingkan dengan kata Allah atau kata Tuhan misalnya, maka itu menunjukkan hamba yang dimaksud itu kriterianya hamba yang istimewa, ya, hamba yang memiliki kemuliaan, kesalehan dan ketaatan. Maka kalau kita membaca dalam banyak tafsir ayat ini,
Ya, hamba yang dimaksud di situ adalah seorang hamba yang taat, hamba yang soleh. Ya, ditambahkan sifat taat dan solehnya karena ketika hamba tadi dihubungkan dengan kata Allah menunjukkan hamba yang tentu saja hamba yang baik di sisi Allah. Ya, jadi bukan hamba yang biasa. Maka di sini kita katakan bahwa hamba yang ditemui oleh Nabi Musa itu adalah hamba yang saleh. Nah, hamba itu yang telah kami berikan kepadanya rahmat ya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya dari sisi kami pula ya artinya secara khusus gitu ya Allah mengajarkan kepada hamba tadi ya suatu ilmu yang banyak ya ilmu yang langsung diajarkan tanpa usaha manusia. Jadi semacam anugerah lah ya. Nah, disinilah kita akan temukan beberapa istilah ya apa yang diberikan oleh apa yang disebut dengan ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu diambil dari kata wa'allamnahu min ladunna ilma. Nah, ada beberapa penjelasan tentang ini ya bahwa mayoritas ulama itu mengatakan bahwa hamba yang dimaksud di sini adalah Nabi Khidir ya, Nabi Khidir. Khidir itu sendiri artinya hijau. Kenapa begitu? Karena setiap tempat yang didatanginya selalu menghijau. Jadi kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa Nabi Khidir itu dikatakan begitu karena setiap kali ia duduk di atas muka bumi yang putih, artinya yang tidak ada tanaman, yang tandus dan sebagainya, tiba-tiba di bawah muka bumi itu akan tumbuh hijau, tumbuh-tumbuhan yang hijau ya. Jadi itulah sebabnya dia disebut dengan Khidir ya. Nah, ada di situ dikatakan hamba yang saleh atau Nabi Khidir ini diberikan rahmat oleh Allah ya, diberikan dua hal. Yang pertama rahmat yaitu berupa wahyu dan kenabian. Nah, sebagian mayoritas ulama mengatakan Nabi Khidir itu adalah nabi karena salah satu alasannya adalah Nabi Musa itu kan nabi. Jadi ketika Allah menyuruh dia belajar kepada seseorang, yaitu Nabi Khidir, tidak mungkin Nabi Khidir ini lebih rendah daripada Nabi Musa, tentu lebih tinggi. Maka setidaknya dia adalah nabi. Gitu kira-kira ya. Dan yang kedua, yang didapatkan oleh Nabi Khidir itu adalah ilmu laduni. Ya, ilmu laduni karena Nabi Khidir itu mengetahui ilmu batin yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Ya, begitu yang dituliskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan ilmu laduni itu? Ya, yaitu ilmu yang didapatkan tanpa sebab-sebab yang lumrah ya. Sebab-sebab yang lumrah seperti yang diperoleh melalui panca indera. Ya, jadi ilmu itu boleh dibilang kalau kita lihat ada dua macam. Ada ilmu yang memang harus kita usahakan dengan cara belajar ya, dan ada ilmu yang memang kita dapatkan langsung sebagai anugerah Allah. Sebetulnya di dalam Al-Qur'an ada isyarat tentang dua jenis ilmu seperti ini ya. Kalau kita bisa kita lihat dalam surat Al-Alaq ya, dalam surat Al-Alaq itu disebutkan ada dua jenis ilmu di dalam Al-Qur'an. Ayat 4 dan 5. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu pena, menunjukkan bahwa ada media atau alat yang digunakan atau proses yang ditempuh oleh usaha manusia untuk mendapatkan ilmu. Itu ilmu yang pertama, ilmu yang diperoleh berdasarkan usaha ya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ilmu kasbiyah ya, ilmu yang berdasarkan usaha. Ada juga ilmu yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya secara langsung. Jadi ada sesuatu yang didapatkan oleh seseorang berdasarkan ilham dari Allah kepadanya sehingga dia bisa menjelaskan sesuatu tentu saja tidak bertentangan dengan syariat ya. Jadi ini yang membedakan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan atau yang mengklaim dirinya mengetahui sesuatu yang sifatnya goib misalnya, bahwa yang membedakannya itu ilmu laduni ini diperoleh berdasarkan ketaatannya kepada Allah ya. Jadi untuk lebih jelasnya dikatakan bahwa
ilmu laduni itu diperoleh dengan melalui ketekunan kita dalam olah jiwa. Jadi orang-orang yang membersihkan jiwanya dengan ibadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu laduni ini bukan semata-mata dia orang yang tahu kegaiban atau yang bisa menebak-nebak segala yang gaib-gaib itu, tapi didasari atau diawali dengan kesalihannya, ketaatannya secara lahiriah. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan melakukan ibadah, melakukan salat, kewajiban-kewajiban lainnya, lalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa diberikan potensi akliyah, ya, cara berpikir yang jernih dan kuat. Nah, nanti di akhir kisah ini nantinya, ya, kita akan melihat bahwa ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir itu adalah ilmu tentang takwil peristiwa-peristiwa. Ya, jadi beberapa peristiwa yang kita akan ikuti nanti pada pengajian selanjutnya barangkali menunjukkan ilmu Nabi Khidir itu bisa mengungkap rahasia di balik fakta-fakta yang dilihat secara kasat mata. Itu yang disebut dengan ilmu takwil atau ilmu laduni yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir tersebut. Nah, jadi dari sini kita bisa katakan bahwa ilmu Nabi Khidir itu lebih komplit lah, ya, zahir dan batin. Maka disitulah beliau kemudian disuruh oleh Allah untuk Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya, ya, ayat selanjutnya disitulah kemudian bertemulah kedua orang ini, ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Musa berkata kepadanya, ya, bolehkah aku mengikutimu, ya? Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Jadi dalam pertemuan dua tokoh ini antara Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi, Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Nah, ini sesuatu yang apa namanya, ya, yang mengesankan bahwa Nabi Musa itu sangat begitupun sangat halus lah dalam mengungkapkan maksudnya, ya. Dia tidak langsung berkata aku mau belajar denganmu gitu, tidak. Ya, aku mau tolong ajarin saya misalnya, enggak. Ya, dia berkata dengan ungkapan yang halus, bolehkah aku mengikutimu gitu, ya. Jadi tidak menuntutlah kesannya untuk diajar, ya, tapi dibolehkan untuk mengikuti. Nah, ini kan sebuah ungkapan yang halus, yang tidak apa namanya, ya, yang tidak to the point gitu, ya, tapi dia lebih mengatakan dia mau menjadi pengikut. Nah, menunjukkan kerendah hatiannya bahwa dia siap menjadi murid atau menjadi pengikut dari Nabi Khidir. Nah, untuk apa? Ya, untuk apa katanya? Supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Nah, di sini juga nampak, ya, bagaimana Nabi Musa sudah mulai merasa ilmu orang ini lebih tinggi darinya, ya, ketika dia mengatakan yang ingin diajarkan itu adalah sebagian saja, ya, menunjukkan keluasan ilmu Nabi Khidir. Jadi dia merasa tidak mampu untuk menerima semuanya, jadi sebagian saja pun jadilah gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana seseorang yang ingin belajar betul-betul merasa rendah dari orang yang dia minta gitu. Jadi ada jangan kita yang minta diajar tapi kesannya merasa lebih pintar dari yang ngajar gitu. Itu yang perlu kita hati-hati, ya. Kadang-kadang sikap-sikap orang yang ingin belajar tapi kesannya malah dia yang lebih tahu, yang lebih pintar dari yang dia minta. Nah, ini bisa kita lihat dari Nabi Musa menyadari itu sehingga dia ingin betul-betul menunjukkan dia ingin belajar, sehingga walaupun sebagian dia siap untuk mengikuti Nabi Khidir, ya, walaupun sebagian saja yang diajarkan dari apa yang diketahui oleh Nabi Khidir, dia siap untuk mengikutinya, ya, untuk belajar bersamanya. Nah, kemudian untuk apa, ya, sebagian dari yang mau dipelajarinya itu untuk apa? Untuk menjadi petunjuk, ya, untuk menjadi petunjuk. Nah, ini
artinya minimal apa yang dia dapatkan itu berguna bagi dirinya. Ya, jadi prinsip kita menuntut ilmu itu adalah yang pertama itu adalah untuk diri kita dulu gitu. Ya, bahwa kita ingin mendapatkan ilmu yang berguna buat kepentingan kita dulu gitu. Jangan dulu berpikir untuk kepentingan orang lain sehingga kita nanti akan sibuk mengajarin orang dengan hal ini ya. Lebih penting diri kita dulu lah yang kita dapatkan untuk menjadi petunjuk supaya kita selamat. Barulah kita berpikir untuk memberikan petunjuk kepada orang lain kalau kita merasa sudah cukup apa yang sudah kita dapatkan. Jadi Nabi Musa dalam hal ini menunjukkan kehalusan ya, kehalusan akhlaknya ketika dalam menuntut ilmu. Beliau menyadari bahwa betapa dia sebetulnya sangat rendah ilmunya sehingga dia mau belajar dan setidaknya sedikit pun diajarkan dia terima dan itu berguna dia katakan untuk kepentingan dirinya sebagai petunjuk. Nah, kemudian dijawab ya, kemudian dijawab oleh Nabi Khidir ya, dia menjawab sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, ini juga sebuah jawaban yang halus juga gitu ya, bahwa Nabi Khidir menjawab dia tidak akan, karena banyak hal nanti yang akan ditemui oleh Nabi Musa yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya dan membuat dia akhirnya tidak sabar dengan itu. Makanya Nabi Khidir tidak langsung menolak. Ya, Nabi Khidir tidak langsung menolak permintaan Nabi Musa. Cuman dia menjawabnya dengan halus bahwa nanti kamu tidak akan bisa sabar katanya ya kalau mengikuti saya. Jadi itu menunjukkan Nabi Khidir tidak langsung mengatakan Nabi Musa tidak bisa, kamu bukan orang yang sabar, tidak. Tapi dikatakan bahwa kamu tidak akan bisa belajar dengan saya, tapi dikatakan bahwa nanti kamu tidak sabar, sehingga nanti akan menghambat proses belajar. Kenapa? Karena katanya akan banyak bertemu dengan, engkau nanti akan banyak bertemu dengan hal-hal yang bertentangan lah dengan cara berpikir, dengan prinsip-prinsip dan sebagainya, sehingga kamu tidak akan bisa sabar. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi Khidir bahwa kenapa Nabi Musa tidak akan sabar dan bagaimana kamu dapat sabar. Nah, dalam ayat 67 dijelaskan oleh Nabi Khidir, bagaimana kamu bisa dapat sabar atas sesuatu yang engkau belum jangkau secara menyeluruh ya, beritanya. Jadi secara menyeluruh itu menunjukkan pengetahuan yang komplit ya, yang menyangkut hakikat segala sesuatu, yang itu barangkali belum sampai ke tahap itu sehingga Nabi Musa bisa nanti tidak sabar dengan itu ya. Engkau seolah-olah engkau tidak memiliki pengetahuan batin ya yang cukup tentang apa yang akan terlihat dan akan dialami bersama Nabi Khidir itu. Nah, itu jawaban dari Nabi Khidir dan itu sebuah jawaban yang halus juga karena Nabi Musa juga memintanya dengan cara yang halus. Jadi ini sebuah pelajaran juga bagi kita bahwa dalam menyampaikan keinginan untuk belajar itu antara seorang murid kepada gurunya juga haruslah diungkapkan dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi itu satu hal yang bisa kita ambil dari dialog dua orang yang mulia ini. Nah, dalam ayat selanjutnya ya Nabi Musa kemudian berkata, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Artinya Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai seorang penyabar, ya, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu perintah. Dia berkata, ya, Nabi Khidir kemudian berkata, jika engkau mengikutiku, ya, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, Nabi Musa karena direspon oleh Nabi Khidir dengan cara yang baik, Nabi Musa pun menjawabnya kembali dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang halus ketika dia diminta untuk bersabar,
ya, beliau mengatakan insya Allah akan bisa sabar. Ya, dia kaitkan kesabarannya. Dia kaitkan kesabarannya itu dengan kehendak Allah gitu ya. Jadi jika Allah menghendaki, jika Allah insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang penyabar. Nah, dengan mengucapkan insya Allah ini kita tahu bagaimana perjalanan selanjutnya. Nabi Musa ternyata berkali-kali mempertanyakan, ya, dia tidak sabar. Nah, tapi dalam hal ini Nabi Musa tidak bisa disalahkan, ya. Kenapa? Karena dia dalam mengucapkan akan sabar itu mengaitkannya dengan insya Allah. Jadi dengan mengucapkan insya Allah, beliau tidak disebut berbohong, ya, dengan ketidaksabarannya itu. Ya, karena dia sudah berusaha sebetulnya untuk sabar, tapi karena begitulah, ya, maksud dari kehendak Allah untuk menunjukkan bahwa ada orang yang lebih alim daripada dirinya. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana insya Allah itu sebuah sikap di mana kita menyadari yang ke depan pasti ada kehendak Allah yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, kalau kita sudah berusaha mewujudkan apa yang kita rencanakan tapi terjadi sebaliknya, kalau kita ucapkan sebelumnya insya Allah kita tidak dianggap salah. Nah, tapi tentu saja ini tidak disalahpahami, ya, bahwa untuk supaya kita bisa bohong kita ucapkan insya Allah, tidak begitu, ya, karena kalau kita lihat dari Nabi Musa ini dia tidak memprediksi atau tidak merencanakan untuk tidak sabar ke depan, tapi dia betul-betul berencana mau sabar. Tapi bagaimanapun dia sadar ini atas kehendak Allah. Jadi ada usahanya untuk sabar, lalu ternyata tidak bisa, ya. Nah, tapi bukan seperti orang yang memang dia berencana untuk melanggar, makanya dia katakan insya Allah. Jadi seolah-olah insya Allah itu untuk melegitimasi kebohongannya atau kekeliruannya di masa yang akan datang. Tentu itu berbeda, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ini. Ya, jadi itu tentang jawaban Nabi Musa. Artinya dia berjanji akan sabarlah, insya Allah. Ya, nah kemudian Nabi Khidir menjawabnya pula, ya, dengan mengemukakan syarat, dan syarat ini sekali lagi diungkapkan dengan cara yang baik, gitu ya, bahwa jika engkau mengikutiku, katanya, ya, dengan sungguh-sungguh tentu saja, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi maksud Nabi Khidir ini, nanti kalau di tengah jalan engkau melihat hal-hal yang tak sejalan dengan pendapatmu, dengan pikiranmu, jangan dulu ditanya, jangan dipotong dulu gitu. Ya, kenapa? Nanti akan ada saatnya saya akan jelaskan. Nah, ini juga sebuah adab dalam belajar supaya kita mendengarkan dulu, lihatlah dulu apa yang sebetulnya mau disampaikan secara utuh, barulah kemudian kita pertanyakan, ya. Nah, dan nanti juga akan dijelaskan lebih lengkap. Nah, ini sebuah ungkapan yang halus juga, ya, dari Nabi Khidir yang membolehkan Nabi Musa untuk mengikutinya, tapi seolah-olah memberikan syaratnya, ya. Jadi kalau engkau mengikuti, jika engkau akhirnya memang mau mengikuti, ya udahlah, kira-kira begitu. Oke lah kalau begitu, satu saja syaratnya, jangan tanya sebelum kujelaskan. Nah, inilah yang kemudian berproses. Setelah ini mereka sepakat untuk sama-sama belajar, Nabi Khidir untuk sama-sama melakukan perjalanan sambil belajar. Nah, sampai di sini, sampai ayat ke-70 ini ceritanya bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir sepakat, gitu ya, untuk Nabi Musa sepakat untuk mengikuti Nabi Khidir dengan syarat dia tidak boleh bertanya, harus sabar. Nah, sampai di sini ayat yang akan kita bahas, ya, kita tidak sampai lanjutkan lagi karena panjang lagi, tapi setidaknya sampai ayat ke-70 ini ada beberapa catatan-catatan yang bisa kita ambil sebagai bahan tadabbur kita dalam kesempatan kajian kita ini. Pertama, bahwa dalam menuntut ilmu, yang pertama itu adalah harus ikhlas karena Allah. Ya, harus ikhlas. Kita membuat judul kajian ini dengan jebakan orang berilmu. Jebakan orang berilmu itu artinya jebakan-jebakan yang selalu menjerumuskan orang yang berilmu, gitu.
Jadi orang berilmu itu sering sekali terjerumus ke dalam jebakan ini. Nah, jebakan itu adalah keikhlasan karena dalam menuntut ilmu. Sering sekali dalam menuntut ilmu itu niatnya tidak murni karena Allah. Makanya inilah yang diingatkan oleh Nabi, ada orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dan ini adalah orang-orang yang terjebak ya dalam menuntut ilmu. Siapakah mereka? Hadis riwayat dari Ibnu Umar ya, dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihis sufaha au liyubahiya bihil ulama au liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar." Siapa yang menuntut ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh, atau untuk mendebat para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ya, jadi motivasi menuntut ilmu yang seperti ini tidak baik. Menuntut ilmu atau belajar karena ingin merasa dianggap pintar gitu. Ingin mendebat ulama ya, merasa bahwa dia lebih banyak ilmunya dan sebagainya, atau ingin menarik perhatian, ingin popularitas supaya banyak pengikut, supaya banyak murid dan sebagainya. Itu adalah motivasi menuntut ilmu yang salah ya. Bahkan dalam hadis ini diancam dengan neraka, menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa, bahkan bisa dikatakan dosa besar ya, karena sesuatu yang diancam dengan neraka itu salah satu kriteria dari dosa besar. Nah, jadi nauzubillah ya, mudah-mudahan kita dalam menuntut ilmu ini, dalam menuntut ilmu selama ini bukan karena itu, supaya kita betul-betul ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu itu perlu sikap sabar ya, seperti yang disyaratkan oleh Nabi Khidir tadi, harus sabarlah dulu ya, jangan terlalu buru-buru, baik sabar dalam belajar maupun sabar dalam mengajar. Nah, kadang-kadang sebagian ada yang tidak sabar ya dalam menuntut ilmu, sehingga dia ingin cepat-cepat mengajar gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa ilmu itu luas sekali. Banyak hal yang semakin kita dalami, semakin banyak kita tidak tahu. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa ketika dia berjanji ingin belajar dengan Nabi Khidir, bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk bagi dirinya. Ya, jadi dia betul-betul kepentingannya itu adalah dirinya sendiri, bukan kepentingannya buat orang lain. Kenapa? Karena ilmu ini sebetulnya untuk dirinya, ya, bahwa dia haruslah sabar dalam hal itu, jangan merasa dia lebih hebat, jangan merasa lebih pintar, dan oleh sebab itu dia dituntut untuk bersabar dalam proses menuntut ilmu. Nah, begitu juga sabar dalam mengajar. Banyak jebakan bagi orang yang berilmu adalah ketika dia mau belajar, ketika dia menuntut ilmu, ingin supaya orang tahu bahwa dia orang yang berilmu gitu. Ya, itu namanya dia tidak sabar. Dia ingin orang tahu bahwa dia adalah orang yang berilmu. Ini yang menjadi bisa memalingkan orang dari keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Bagaimana itu dilakukannya? Yaitu ketika dia lebih semangat mengajarin orang gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang kalau mengajar itu sendiri sebetulnya secara prinsip tidak dilarang. Tetapi tentu untuk proses ke sana perlu ilmu-ilmu lagi yang harus kita miliki, sehingga betul-betul tersampaikan maksud untuk mengajar itu ya. Jadi kesabaran dalam menuntut ilmu itu betul-betul harus dimiliki, karena akan mempengaruhi pengamalan kita terhadap ilmu itu, dan bagaimana proses itu kemudian ilmu itu bisa kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Jadi jangan terburu-buru ingin jadi orang pintar ya, orang yang berilmu maksud saya ya, orang pintar mungkin dukun juga orang pintar ya. Jangan terburu-buru ingin supaya orang tahu kita sudah banyak ilmu, nggak perlu seperti itu. Karena toh nanti orang pada akhirnya akan tahu bahwa kita berilmu atau tidak dari apa yang terlihat dari perilaku dan akhlak-akhlak kita. Ya, seperti yang diingatkan oleh ulama tadi, bahwa ada 3 jengkal ilmu yang dilewati. Kalau kita berilmu langsung sombong, itu baru tahap pertama, berarti menunjukkan bahwa
Ketika kita belajar, maka bersabarlah untuk sampai ke tahap yang lebih jauh, dalamilah seterusnya supaya kita mencapai apa yang kita harapkan dalam menuntut ilmu. Itulah barangkali juga sebabnya kenapa menuntut ilmu itu wajib dan dilakukan seumur hidup kita, ya. Sampai kita akhir hayat kita wajib menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang prosesnya panjang dan disitulah dituntut kesabaran. Ya, jadi kalau kita lihat para ulama dulu mempelajari agama ini, sangatlah dalam, sangatlah lama, bahkan seluruh hidupnya dari kecil sampai akhir hayatnya digunakannya untuk menuntut ilmu, menunjukkan kepada kita bahwa dibutuhkan sekali sikap sabar dalam hal ini. Saya kira inilah hal-hal yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita baca dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 70 ini. Saya ringkaskan sejenak. Yang pertama bahwa betapa agama ini menganjurkan kita untuk terus belajar, ya, bahwa kita kalau sudah merasa cukup ilmu, yakinlah ada orang yang lebih pintar, sehingga kita disuruh untuk terus belajar. Nah, karena itu ikhlaskanlah dalam menuntut ilmu, pelajarilah sebenar-benarnya dan bersabarlah, ya, sebelum sampai tahapnya kita mau mengajarin orang lain, maka puaskanlah ilmu itu untuk kita amalkan demi kepentingan pribadi kita, untuk memperbaiki kita. Nanti ketika orang melihat bahwa begitu banyaknya dampak positif dari diri kita, dari ilmu yang, karena ilmu yang sudah kita miliki, maka tanpa kita ajak, tanpa kita sampaikan, dari perilaku dan tingkah laku saja, orang bisa mengikuti, orang bisa meneladani apa yang kita lakukan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan, silakan diajukan pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu diaktifkan ininya, mikrofonnya, kemudian boleh juga diajukan dengan chat, melalui chat pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Saya ingin menanyakan masalah ini kan kita sering mendapatkan ilmu dari katakan dari chatting, dari seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ilmu ini kita dapat, tetapi belum kita bisa melaksanakan. Bolehkah kita mengajarkan kepada orang lain ilmu tadi itu, atau memberitahu ilmu itu kepada orang lain? Walaupun belum kita amalkan, begitu? Belum kita amalkan. Karena iya. misalnya begini. Ya. Di bulan haram kita disunahkan untuk puasa. Nah, tapi kita tidak melaksanakan itu gitu. Belum kita melaksanakannya gitu. Ya. Nah, misalnya apakah Senin Kemis, apa 3 hari sebulan gitu ya. Ya. Nah, tapi kita sudah menyebarkan ilmu ini kepada orang lain. Ya. Bolehkah tindakan kita ini? Baik. Salah apa tidak itu Pak Ustadz? Oke. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, dan nahi mungkar, melarang orang untuk melakukan kemungkaran, pada dasarnya adalah perintah agama. Jadi bahwa apakah kita mengamalkan apa yang kita sampaikan atau melanggar apa yang kita larang dari orang, pada dasarnya itu tidak terkait dengan perintah. Perintah itu tetap berlaku gitu. Artinya ketika kita menjalankan perintah mengajak orang, misalnya tadi mengajak orang untuk berpuasa misalnya, ya ajakan itu sendiri adalah kebaikan dan kita tetap berpahala. Ya, pahala karena mengajak orang berbuat baik. Tetapi ini kaitannya sebetulnya terhubung dengan efisiensi atau efektivitasnya. Ya, kalau kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain, maka itu boleh jadi
tidak akan bermanfaat buat orang. Orang tidak akan tidak berdampak bagi orang lain. Ya, apalagi dia tahu kita sendiri tak mengamalkannya. Gitu. Ya, jadi ini terkait dengan efektifnya ajakan itu atau tidak. Kalau pahala mengajak itu sudah tercatat lah, ya bahwa kita dapat pahala mengajak. Tapi bahwa efektifkah ajakan itu atau tidak, nah disitulah baru ada hubungannya dengan amal yang kita lakukan. Jadi di satu sisi bahwa ketika kita mengajak apa yang kita sampaikan kepada orang lain sebuah kebaikan, maka itu tetap ada nilainya. Nanti kalau tidak, nanti kalau tak begitu, banyak orang yang tidak mau mengajak orang berbuat baik ketika dia belum bisa mengamalkan apa yang dia lakukan. Yang dikutuk oleh Allah itu adalah, dalam Quran itu kan ada ayat yang mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka Allah kalau kau katakan sesuatu yang tak engkau lakukan. Nah, ini terhubung dengan kemampuan kita untuk melakukannya. Ya, jadi kalau memang kita punya kemampuan untuk melakukan, lalu tidak kita lakukan, di situ kita berdosa gitu. Ya, kita berdosa untuk itu. Jadi karena kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, padahal kita mampu untuk melakukannya. Nah, sedangkan di sisi lain, ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik bagi orang lain, maka tetap ada nilainya. Ya, setidaknya kita melakukan amar ma'ruf itu sendiri. Bahwa apakah ajakan itu efektif atau tidak, nah disitulah baru pengaruhnya. Ketika orang lihat apa yang kita ucapkan ternyata tak kita amalkan, ya dia mungkin tak mau mengikutinya. Nah, jadinya kan tidak efektif gitu. Tapi dalam hal menyampaikan kebaikan, kebenaran tetaplah ada nilainya. Jadi saya kira sampai di situ. Ya, tapi idealnya seseorang ketika dia mau mengajak orang lain, tentu dia amalkan dulu apa yang dia ajak. Saya kira itu Pak Adi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau silakan Pak Norman. Nanya nih Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Ya silakan. Yang pertama saya ingin nanyakan dari kisah ayat 60 sampai 70. Ya. Memang belum terurai apa sih yang diajarkan Nabi Haidir kepada. Oh ya, kita belum sampai ayatnya Pak. Belum sampai ke sana. Belum, masih jauh. Nah, jadi ada satu sesi lagi. Karena kan Nabi Musa ini sepengetahuan saya Ustadz, ya Nabi yang khusus yang dapat berdialog langsung kepada Allah. Ya. Kalau saya nggak silap ya kan gitu ya. Ya. Jadi mungkin segala sesuatunya bisa langsung dia bertanya kepada Allah kan gitu ya. Jadi belum ada yang diajarkan Nabi Haidir kepada Nabi Musa dari. Belum sampai ke situ. Belum sampai. Baik. Terus yang kedua Ustadz, masalah adab untuk mencari ilmu. Ya gitu ya. Salah satu diantaranya bahwa tidak boleh berdebat sama ulama gitu ya. Jadi ini sekarang agak tipis antara debat dengan klarifikasi ataupun penegasan. Ya kan gitu. Apakah memang kan tergantung kita niatnya kan gitu ya. Kita mau mengkulitinya ustadznya atau hanya sekedar ada penegasan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang dapat berdialog kepada Allah sesuai dengan kitab Taurat itu tadi. Jadi berdebat kepada ulama Ustaz. Ini kan perlu batasan-batasan. Ya kan gitu ya. Jangan cepat-cepat ulama mengatakan oh ini diajak berdebat ini kan enggak gitu ya. Tapi kan ada klarifikasi, ada pertanyaan yang dalam rangka mendalami apa yang diuraikan dalam rangka menambah wawasan. Itu menurut saya Pak Ustaz. Ya. Ada satu pesan dari dari Imam Asy-Syafi'i ya. Salah satu pesannya itu dalam hal yang Bapak sebutkan ini ya, janganlah berdebat dengan orang pintar dan dengan orang bodoh katanya. Ya. Janganlah mendebat orang pintar dan orang bodoh. Nah, kalau orang pintar kita debat, maka kita yang kalah gitu.
Sedangkan kalau orang bodoh kita debat, kita malu katanya. Itu ya. Jadi dari ungkapan ini kita bisa lihat bahwa debat itu sebetulnya bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Tetapi harus dilihat dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang proporsional lah gitu ya. Pertama, tentu kita harus memiliki dasar-dasar tentang apa yang mau kita perdebatkan itu, ya, bukan bukan kosong sama sekali. Kalau memang kita tidak punya dasar dari apa yang mau kita persoalkan terhadap seseorang, maka jangan debat dia, tapi bertanya dan belajarlah dengannya. Gitu. Jadi ada orang yang ingin belajar, tapi gayanya berdebat gitu. Nah, itu yang sebetulnya tidak baik ya dalam menuntut ilmu. Nah, orang yang begini ini kesannya nanti malah dia lebih pintar dari yang mau ditanyanya. Harusnya kan dia menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan orang yang dia mau belajar kepada orang itu. Tapi malah terkesan dia lebih tinggi. Nah, disitulah terkesan debat kepada orang yang salah. Ya, jadi debat itu semacam dialog lah sebetulnya ya antara dua pihak yang ingin mendapatkan sebuah penjelasan dalam suatu masalah. Nah, tapi kalau debat dia ada upaya untuk mempertahankan argumentasi masing-masing. Nah, dalam mempertahankan argumentasi masing-masing, di situ dibutuhkan ilmu-ilmu dasarnya gitu ya. Tidak sama sekali blank, tidak sama sekali kosong. Kalau sama sekali kosong kita jangan berdebat. Tapi belajarlah, bertanyalah kepadanya. Jadi itu yang saya katakan yang kita sebut sebagai debat yang baik ya, atau sikap yang baik. Misalnya gini, kita mau bicara tentang masalah apa ya, masalah politik. Kita mau berdebat dengan seseorang. Dia sendiri orang yang kita ajak ini adalah ahli politik, sementara kita tidak. Maka hubungan kita dengan dia jangan hubungan perdebatan. Kita tak seimbang, kecuali kita sama-sama ahli politik, ya kita punya dasar-dasar ilmu politik, lalu kita membicarakan masalah politik. Nah, itu boleh kita sebut itu berdebat, karena memiliki dasar yang sama. Kalau tidak, maka jangan berdebat dengan yang bukan kita miliki dasar-dasar ilmunya, maka kita pasti kalah gitu ya. Dalam hal ini bukan debat namanya, harusnya kita belajar sama dia. Nah, ini contoh yang sangat aktual barangkali, contoh perdebatan yang seimbang lah. Misalnya antara perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu sering sekali terlibat dalam perdebatan, ya, dalam memecahkan atau dalam membicarakan satu masalah. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Ahmad, katanya begini, wahai Ahmad, betulkah kau yang mengatakan bahwa orang yang tidak salat dengan sengaja hukumnya kafir? Kata Imam Ahmad, iya. Apa alasannya? Jadi kata Imam Syafi'i, bagaimana dia mau masuk Islam lagi? Dia harus mengucapkan syahadat, kata Imam Ahmad. Nah, lalu kata Imam Syafi'i, ada orang yang setiap saat mengucapkan syahadat, tapi tak sholat-sholat. Nah, bagaimana dia masuk Islamnya? Nah, maka kata Imam Ahmad, dia harus sholat. Nah, kata Imam Syafi'i, bagaimana mungkin diterima sholatnya kalau dia masih dianggap belum Islam karena belum syahadat. Nah, Imam Ahmad terdiam dalam hal ini. Artinya apa? Sampai di situ perdebatan itu gitu. Jadi masing-masing punya alasan, masing-masing punya punya keahlian di bidangnya, maka jadilah itu disebut debat. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu, ya, kalaupun dibilang itu adalah sebuah perdebatan, tapi sebetulnya tidak salah juga. Karena apa? Karena mereka masing-masing punya ilmu yang sama dalam hal itu. Ya, apa yang dilihat oleh Nabi Musa nanti itu bertentangan dengan apa yang dia ketahui ya dalam hal ini, maka itu dipertanyakannya, dan itu adalah proses debat gitu ya. Jadi mendebat guru itu tidak salah selama kita memang ada dasar-dasar untuk itu. Kalau memang tak ada, lebih bagus nanya aja lah. Ya, tak usah mendebat guru. Atau kalau ada orang yang bertanya kepada gurunya atau bertanya kepada seorang ustadz dan sebagainya, yang lain jangan bilang, jangan debat ustadz. Enggak gitu ya. Kita bukan sedang mendebat ustadz, kita sedang bertanya.
Jadi kalau misalnya Ustadz menyampaikan hadis Nabi, lalu ada muridnya bertanya, Ustadz itu hadisnya sahih atau tidak? Nah itu sebetulnya kan pertanyaan. Ya seyogianya dijawab. Tapi kalau mau lebih enak lagi sebetulnya seperti Nabi Musa lah bertanya kepada Nabi Khidir dengan cara-cara yang baik, maka terkesannya betul-betul ingin belajar gitu. Jadi kalau debat posisinya seimbang, kalau belajar ya posisinya lebih tinggi guru daripada murid. Ya, jadi selama itu masih terlihat dalam proses hubungan antara seseorang dengan orang lain, maka dia sebetulnya tidak sedang mendebat. Dia sedang bertanya, ingin mendapatkan penjelasan. Saya kira begitu Pak Nurman. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Saya sebentar mau menjawab pertanyaan yang masuk. Pertama, oh ya, ini ada pertanyaan. Kadang dari Bu Ndari ya, kadang kita dituntut sabar dalam menghadapi masalah, tapi ada yang bilang sabar ada batasnya. Terus ada juga sabar itu tidak ada batasnya. Haruskah sabar walau dalam kepedihan dan bagaimana caranya supaya tetap sabar tapi tidak pedih? Ini dilematis ini ya. Oke, jadi sabar itu sebetulnya bukan diam ya, bukan diam kemudian menerima apa yang terjadi, apa adanya, pasrah dan seterusnya. Tidak. Sabar itu sebetulnya adalah sebuah proses kreatif kita. Ya, proses kreatif dalam menghadapi situasi. Misalnya, ketika kita ditimpa musibah, apa yang kita lakukan dalam menyikapi musibah itu? Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang positif, nah, kita tidak terjerumus ke dalam kesedihan yang berkepanjangan dan seterusnya, maka itu namanya kita bersabarlah. Ya, bersabar itu bukan berarti kita diam, terima apa adanya, tapi justru sebuah proses yang menunjukkan cara kita dalam menghadapi situasi sehingga menghasilkan hal-hal yang positif lah. Ya, jadi misalnya begini. Ketika ada orang ditimpa musibah, dia tetap bekerja, dia tetap makan yang sehat, dia tetap berolahraga, dia tetap melakukan aktivitas kehidupannya, maka itu sebetulnya dia sabar gitu. Ya, dia bertahan untuk tetap melakukan hal yang positif, itu namanya sabar. Nah, dalam hal ini, dalam pengertian ini, maka sabar itu sebetulnya tak ada batasnya. Ketika kita sebut sabar ada batasnya, berarti kita berhenti gitu. Ya kan? Jadi kita berhenti untuk meratapi kesedihan, meratapi musibah, dan itu malah disebut putus asa. Bahkan bisa dikatakan tidak ridho dengan musibah yang ada. Jadi kalau kita disebut sabar itu dalam arti kita terus berkarya, kita terus melakukan aktivitas seolah-olah kejadian ini tidak menghambat kita. Berarti kita betul-betul bertahan. Ya, sabar itu artinya bertahan untuk tetap melakukan hal yang positif. Maka dalam pengertian ini menurut saya sabar itu tak ada batasnya. Karena kita hidup ini akan terus berusaha, dan berusaha. Saya kira itu, Mbak. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Penanya berikutnya. Biasanya Ibu Sri Suwartini, Bu Haji Riyadi nih yang nanya ini. Silakan Ibu. Pak Arman tuh biasanya Ustaz. Oh ya, bisa. Ayo silakan. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ibu Giran. Ya. Bu Selamat ya. Bu Selamat nih kan? Giran. Bu Giran. Silakan ya. Bu. Enggak, ini mau nanya, Tat. Kan ini puasa. Terus itu kalau nggak puasa, bayar fidyah gimana, Tat? Oh, fidyah puasa? Ya, orang yang tak sanggup puasa karena sakit atau karena sudah uzur, sakitnya itu tidak mungkin sembuh, maka dia boleh tidak puasa tapi harus bayar fidyah.
Fidyah itu berupa makanan pokok, ukurannya 1 mud. 1 mud itu 3/4 liter. Ya, 3/4 liter itu berarti kalau 1 liter 8 on, 3/4 itu berarti 6 on ya. 6 on lah beras gitu. Ya. Nah, untuk 1 hari yang ditinggalkan bayarlah 1 mud. Ya, bayarlah 1. Jadi kalau misalnya 30 hari ya 30 mud. 30 kali 600 gram. Nah, itu berapa kilo jatuhnya. Tetapi itu kan perhitungan kasar. Kalau kita mempertimbangkan keadaan orang yang mau kita beri, tentu saja 600 gram atau 3/4 mud itu kan nggak ada nilainya, nggak ada artinya ya. Jadi ada sebagian ulama-ulama kita lah, terutama di Indonesia ini menyarankan ya ukuran 1 kali makan sajalah ya, kira-kira 40.000 atau 50.000 lah ya untuk sekali kita tinggalkan puasa. Jadi itu sebetulnya fleksibel, minimal 3/4 liter, selebihnya boleh kita selain kalau kita mampu bisa lebih dari itu. Nah, itu Bu ukurannya. Nilainya. Ya. Terus bayarnya kemana, Tak? Oh, ke fakir miskin, Ibu. Fakir miskin yang kira-kira bisa kita bantu selama ini, ya kasih saja kepada mereka. Sampaikan bahwa ini adalah fidyah puasa saya, tahun ini saya tidak bisa puasa, sekian-sekian hari, ini dia fidyahnya, mohon diterima. Sudah, clear itu. Tidak, makasih, Tat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Ati ya? Dari suaranya. Ya. Silakan Bu Ati. Mau nanya, Pak Ustaz. Ya. Kalau udah biasa baca Quran setiap harinya, terus ketemu bulan puasa, tapi belum selesai, belum khatam Quran itu, diteruskan apa diulang dari depan? Oh. Idealnya membaca Al-Quran itu berurutan dari awal sampai akhir. Kalau sudah berakhir, ulangi lagi dari awal sampai akhir kita ulang lagi dari awal begitu. Jadi tidak dibatasi oleh waktu apapun. Jadi walaupun ketemu Ramadan misalnya kita belum selesai, ya udah lanjutin aja sampai selesai. Nanti begitu selesai, ulangi lagi. Begitulah seterusnya. Jadi tidak perlu diulangi dari awal lagi walaupun masuk Ramadan. Nah, jadi karena apa? Karena pada dasarnya membaca Al-Quran itu sendiri kan sudah kita mulai dari awal sebelum Ramadan. Nanti kalau kita mulai dari awal Ramadan, nanti terkesan Ramadan itu awal baca Quran. Sehingga banyak orang yang ketika Ramadan saja dia mulai baca Quran. Habis Ramadan tak baca Quran lagi. Nah, itu yang keliru. Jadi sebaiknya begitu selesai, begitu kita baca Quran, walaupun belum selesai, begitu masuk Ramadan, lanjutin saja sampai habis. Ya, mungkin lebih cepat barangkali khatamnya karena di Ramadan kita banyak kesempatan baca Quran, ya kan? Nah, kalau memang lebih cepat, ulangi lagi dari awal. Begitu kita ulangi dari awal, 2 hari kemudian Lebaran, nggak selesai juga, nggak apa-apa, terusin aja. Nah, jadi karena baca Quran itu seumur hidup, ya tidak ada berhentinya. Kalau khatam boleh, berhenti jangan. Ya, kalau khatam itu kan berhenti akhir bacaan. Ya, setelah itu lanjut lagi. Nah, saya kira itu Ibu. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan. Halo? Suara saya jelas nggak Bu ya? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ya. Silakan. Ada lagi? Ustaz boleh nanya nih, Ustaz. Silakan. Dan dalam menjelang memasuki bulan suci Ramadan, Ustaz. Ya. Itu kan kita pernah mendengar 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya kan? Itu juga agak debatable ya, tapi nggak apa-apa ya, tergantung paham-pahamnya Ustaz. Nah di 10 hari pertama, kedua, dan ketiga kan berbeda-beda topiknya Ustaz ya. Ya.
Untuk sekedar mengingatkan, mungkin bisa Pak Ustadz sampaikan apa sih makna daripada 10 hari pertama, 2 dan ketiga. Makasih Ustadz. Baik. Mengenai hadis yang dikemukakan selama ini, ya, yang diklaim sebagai hadis, ya, bahwa Ramadan itu terbagi 3. 10 pertama adalah bulannya rahmat Allah, 10 kedua adalah maghfirah, ampunan, dan 10 ketiga adalah bebas dari api neraka. Itu memang hadis yang masih dipersoalkan. Ya, hadis itu pada dasarnya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman karena hadis itu kondisinya sangat lemah gitu. Ya, sangat lemah itu boleh jadi hampir kepada tahap yang tak bisa diamalkan sama sekali. Maka pembagian itu sendiri sebetulnya boleh dibilang tidak memiliki dasar. Yang dikatakan oleh hadis Nabi selama ini berkenaan dengan Ramadan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diberikan ampunan dosa kepadanya yang telah lalu. Nah, sampai di situ saja sebetulnya sudah cukup. Tidak perlu dipisah-pisah lagi, dipilah lagi 10 pertama, kedua, dan ketiga. Karena apa yang diharapkan dari ketekunan kita dalam beribadah selama Ramadan itu adalah dari awal sampai akhir. Ya, tidak perlu dipisah-pisah seperti itu seolah-olah ada target yang ingin dicapai. Karena keseluruhan Ramadan itu kalaupun dibilang rahmat, maka dari awal sampai akhir. Kalaupun dibilang maghfirah dari awal sampai akhir. Kalaupun dibilang selamat dari api neraka dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada 1 sampai 10 ini, 11 sampai 20 ini, 21 sampai 30 ini dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, apa yang kita lakukan di awal Ramadan sampai akhir Ramadan pada dasarnya haruslah sama kekuatannya. Bahkan mungkin lebih meningkat lagi ya di akhir. Karena di situ nanti ada Lailatul Qadar, ya, di mana kita lebih memaksimalkan lagi dalam ibadah kita. Itu saya kira, Pak. Yang paling penting adalah bahwa kita menjadikan Ramadan itu seluruhnya sama. Jangan kita selesaikan Ramadan sebelum habis waktunya, ya. Jadi Ramadan itu 30 hari utuh dan kita laksanakanlah amal kita selama 30 hari itu. Ya, dengan harapan dan doa kita agar diampunkan Allah dosa kita. Jadi seluruh Ramadan itu boleh jadi adalah ampunan terhadap dosa kita. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan catatan sedikit di bagian akhir dari kajian kita terhadap surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 70 ini. Ini berkenaan dengan sikap kita dalam menuntut ilmu. Ya, pertama tadi diingatkan janganlah sombong. Yang kedua, bersabarlah dalam menuntut ilmu dan bersikap baiklah ya terhadap orang-orang yang memang kita ingin mendapatkan ilmu darinya. Nah, ini salah satu dari tuntunan akhlak dalam agama di mana kita menunjukkan sikap-sikap itu sebagai ciri-ciri orang yang berilmu. Nah, di bagian akhir ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ilmu itu sejatinya untuk diamalkan. Ya, jadi kalau sudah dapat ilmu, ya fokuslah untuk mengamalkan. Jangan buru-buru mengajari, apalagi menyalah-nyalahkan. Nah, ini penyakit kita ya. Karena untuk itu ada ilmunya lagi. Untuk mengajar itu perlu ilmu lagi. Ya, tak perlu kita juga berharap agar orang tahu bahwa kita sudah punya ilmu. Karena ukuran ilmu itu sebetulnya adalah amaliyah kita dan akhlak kita sehari-hari. Dari amal kita, dari akhlak kita, disitulah orang tahu kita ini berilmu atau tidak. Jadi janganlah kita mengharapkan bagaimana caranya orang tahu kita sudah berilmu. Nah, itu tidak baik sebetulnya. Maka ikhlaskanlah dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, Allah akan mengajar kita ilmu yang belum kita ketahui. Saya kira ini pesan yang baik bagi kita dalam rangka menuntut ilmu, supaya ilmu kita semakin bertambah dan semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada hari ini.
Setelah ini kita akan masuk kepada apa yang menjadi materi pelajaran Nabi Khidir terhadap Nabi Musa. Dan kita akan semakin masuk ke dalam kisah ini dan melihat betapa ilmu itu sangatlah luas dan ilmu yang kita dapatkan selama ini masih sedikit, maka tetaplah teguh dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya berencana kajian Kamis rutin ini akan tetap berlangsung selama Ramadan, ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada kesempatan, silakan bergabung dan mudah-mudahan doa kita semua supaya kita semua diberikan kesehatan, ya, dalam memasuki bulan suci Ramadan sehingga kita dapat memaksimalkan apa yang sudah memaksimalkan amal-amal kita. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Jinandir bin Joyo Supomo, yaitu kakak ipar dari Ibu Mina yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampunkannya, memberikan rahmatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak.